tolonglah abangnya, lembutkan hatinya. Saya mau pulang. Sedih memang enggak ceritanya. Dia berdoa Allah utus malaikatnya. Tadi seperti mereka bergulat. Bergulat, berdoa. Belum pajak menyingsing. Lepasin saya. Tidak, saya lepaskan. Saya belum memberi aku. Maksudnya, Tuhan memberikan. Apa yang kau minta? Pokoknya kaki saya dia bergumul. Berdoa. Saya takut sama abang saya. Tolong. Wah, dilepasin susah bergumul. Lalu malaikat pukul pangkal pahanya dan Yakub picah. Ya, artinya nggak berdaya. Di sini kita belajar waktu lalu Yakub pakai kekuatan. Hidupnya bukan pakai pimpinan Tuhan, pakai kekuatan sendiri. Akhirnya Allah pukul pangkal pahanya karena kamu dilepas. Sekarang udah. Kamu minta apa? Saya mau berkat. Kalau nggak saya nggak lepasin kau. Siapa namamu? Kata utusan Allah ini ya, malaikat itu. Nama saya Yakub. Artinya penipu, jujur. Nggak ada amin nih? Ya pada jujur ya. Dia ngaku, saya ini nggak jujur. Ketika kita nggak jujur, penghalang jawaban doa kepada. Ayo kita ngomong, penghalang doa kita tidak jujur apa? Menghalangi. Doa mah doa kenceng-kenceng ya. Puasa kenceng-kenceng, tapi dia dijawab Tuhan. Tanya sama malaikat, siapa namamu? Allah tidak perlu kita ekspresi dengan puasa lama-lama, doa lama-lama. Tapi Allah minta saat kita datang sama dia, jujur di hadapan Tuhan. Saya orang yang nggak mampu. Tuhan, saya orang yang lemah. Tuhan, saya banyak mungkin kekurangan. Nih, singkat cerita. Akhirnya Yakub diberkati. Artinya diberi jawaban. Berani dia. Berani. Dia sekarang di depan. Anak isi pasukan di belakang. Tadi terbalik. Yakub sebelum mau ketemu, belum doa dia bergumul. Dia paling belakang. Masa seorang ayah paling kan kalau pepatah, langkahi dulu mayatku. Waduh. Ini terbalik. Langkahi dulu tuh. Ya. Anak istriku, pengawal aku mau paling belakang. Kalau ada masalah tuh kabur. Enggak tanggung jawab. Setelah dia berdoa. Setelah dia diberkati. Setelah dia jujur berdoa sama Tuhan. Allah kasih apa? Ini buat saudara juga. Jadi saya lemes-lemes ya hari Tuhan. Apa belum ada jawaban doa. Mungkin kita kurang jujur. Ya. Sebab jujur itu mahal harganya. Ada pepatah Cina bilang, jujur itu kayak nyari jarum nyemplung di lautan. Aduh, apa? Jujur itu kayak apa? Nyari jarum di mana? Syukurlah masih pada jujur Maya. Imani Yakub akhirnya berani di depan. Abangnya udah di sono, pasukan 400, badan besar semua. Tapi lihat sama saudara, tadi beri jawaban doa. Hati abangnya yang tadinya keras hati, membara, maunya apa? Habis kau. Sekarang lemah. Tuh, Tuhan bisa mengubah hati orang enggak? Bisa. Ya saya sampai ini sampai berdoa buat tokoh-tokoh ya yang di sana ya. Tuhan jamahlah yang serem-serem ini supaya mereka bertoh. Jangan marahin ya. Tembak. Tambah rendah, doain aja Tuhan jamah hatinya. Yang mampu mengubah hati orang siapa? Tuh. Jadi kita bawa dalam doa. Akhirnya berubah hatinya kan. Tiga cerita. Dia dari Yakub dia sujud 7 kali. Ya, sujud 7 kali. Terus kemudian abangnya Esau. Abangnya nggak marah. Tidak, malah apa? Malah apa? Aduh, siapa yang mengubah? Ya, saudara mungkin punya masalah berat. Berdoa. Minta terus diberkati tuh.
Tuhan berkati, jawablah Tuhan. Masalah apa? Ekonomi keuangan, masalah bisnis karir, masalah rumah tangga, masalah macam-macam, bawa ke kaki Tuhan. Bergumul, tak ada habisnya. Ya, itu yang contoh pertama. Jadi diminta daripada Yakub diperkenan Tuhan, karena kenapa? Dia tidak akan lepaskan, ya, dia tidak akan berhenti berdoa sebelum Tuhan memberi jawaban. Nah, buat kita juga sama ya. Sebab mungkin bergumul apa? Jangan lepasin, terus doa, terus doa. Dan dalam pelajaran nanti kita pelajari ada apa namanya, ada 3 hal yang akan kita pelajari di bagian terakhir nanti. Baik, kita sudah belajar yang pertama ya, minta dari Yakub, yaitu minta berkat. Minta berkat, alami kelepasan, mengubah hati abangnya. Yang kedua, kita bisa lihat lagi di dalam 1 Samuel 1 ayat 17, ayat 20, lompat. Ya, tolong bacakan lagi. Saudara juga bisa ikut baca ya. 1 Samuel 1 ayat 17, ayat 20. Ya. 2, 3. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Sama-sama. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar dari tokoh yang namanya Hana, yang punya suaminya namanya Elkanah. Masalahnya apa? Saya yakin semua tahu. Pengen punya keturunan. Ya. Nah, kita berdoa nih, saya juga nggak ada habis ya. Tuhan, pasti kau berikan buat mereka yang sungguh-sungguh minta. Ya, yang penting sungguh-sungguh. Kita belajar di sini, Hana pergi dengan suaminya. Waktu lalu ada madunya ya, ada gundiknya, memang diperbolehkan. Ya, gundiknya ini yang punya anak mempermalukan, menyusahkan hati Hana. Wah, kamu perempuan bandel, wah kamu perempuan apaan? Anaknya bisa nangis. Memang bagaimana tuh ya, perempuannya umumnya hanya bisa nangis ya. Kalau laki-laki nangis jarang katanya ya. Tapi perempuan sering. Sudah naluri kali ya. Makanya kalau perempuan nangis hidungnya pada merah. Ya. Dia berdoa saja khusus, gak berhenti-berhenti sambil nangis, termehek-mehek. Tuh termehek-mehek. Ya. Eli lihat, kenapa mulutnya kayak orang komat kamit begitu. Ternyata ada beban yang sangat aduh, pedih, dihina terus. Dia terus berdoa. Kata Eli, kenapa kamu kayak orang mabok? Imam, jangan ngomong begitu. Saya ini sedang sakit hati. Sakitnya dia berdoa, dia menangis. Bukan aku ini, bukan perempuan ini enggak. Aku memohon pada Tuhan sesuatu yang kudambakan. Baru Eli sadar, makanya imam itu bisa salah ya. Sama-sama di rumah ya. Berdoa, Tuhan, aku rindu ini. Nggak usah malu. Ada orang di gereja malu nangis. Takut kebetulan sebelah, sapu tangan. Nggak usah. Persikat saja. Dia nangis. Akhirnya Tuhan berbicara lewat Nabi Eli satu. Baik, tahun depan kamu akan punya keturunan. Amin. Makanya kesungguhan itu sangat penting. Jangan bilang sudah nggak sungguh ya. Harus sungguh-sungguh seperti Hana. Dia minta apa yang didambakan. Ya, dia minta yang diperlukan. Dia tidak minta emas, perak. Dia tidak minta kekayaan. Dia minta dambaan hatinya, buah kasihnya. Akhirnya Tuhan jawab. Ada amin? Dan saya berdoa, sungguh-sungguh lakukan ini. Tidak ada yang mustahil. Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, oke. Sekarang kita baca lagi. Ya, 1 Raja-Raja, ayat 3 ayat 5 sampai 9. Kita ambil banyak contoh ya. Kata minta ini kita perdalam. 1 Raja-Raja 3 ayat 5
sampai 9. Tolong bacakan lagi. Tolong, saudara juga boleh baca ya supaya perhatian ke firman. Ya, tolong bacakan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Ya. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Terus sampai 9. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, sampai situ saja. Masalahnya tahu sendiri, Salomo baru diangkat jadi raja Israel ya, setelah ayahnya wafat. Masalahnya apa? Ini menangani umat beda dengan menangani hewan. Kalau menangani umat kan ada jiwa, ada roh. Tapi kalau hewan, 1000 hewan, pakai cemeti 1 cukup. Kalau manusia 1, oh bisa berantem sama kita ya. Lebih suka mengurus manusia daripada hewan. Lebih suka mengurus manusia daripada amin. Amin. Kita ngaku aja dah. 1 anak aja belum tentu kita bisa. Hewan mungkin kita kasih apa gitu, nurut. Ya, memang sukar, tapi saat itu Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Pernah kaliin nggak? Katakan 1 sapi, harganya sekian, 1 ya, kali 1000. Dibakar sebagai korban bakaran. Kira-kira berapa M ya? Kadang ada sapi juga harganya M-an. Ini bulan Juli mereka akan gitu ya, korban lagi. 1000 korban dibakar. Kalau mau di Bukit Gibeon, malamnya dia ngimpi. Ini ngimpi dari Tuhan. Apa ngimpinya? Kalau mau, aku tahu hatimu, kau sudah korbankan yang banyak. Sekarang, minta apa kamu? Minta apa kamu? Minta apa kamu? Kalau minta apa? Kekayaan? Tidak. Dihalaukan dari musuh? Tidak. Isi yang cantik? Tidak. Tapi apa? Berikanlah kepada hamba hati yang pandai menimbang. Karena rakyat banyak, gak mampu. Betul. Tuhan bilang, baik. Permintaanmu benar. Engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta dihalaukan dari musuh. Bahkan engkau tahu, yang gak diminta malah Tuhan kasih. Tuh Tuhan kita hebatnya gitu. Yang nggak kita minta malah dikasih karena mintanya benar. Dan kita hari ini kita belajar ya, kalau berdoa yang benar ya. Ada seorang ibu, saya baca satu bacaan tulisan bapak, namanya udah meninggal ya, namanya Wizi Wisimor namanya ya. Dia bilang begini, Om, saya minta suami saya rajin ibadah, setia. Terus baik, kata Wisimor ya. Tapi kamu jujur gak? Kalau nanti setia apa-apa gini-gini ya? Ya saya mau, saya dengar-dengaran. Asal suami saya setia, jujur, ibadah. Baik. Mulai dah. Suaminya diberi perintah, kamu harus ibadah, kamu harus setia. Maaf kata, penghasilannya mulai berkurang. Nah, karena mungkin ibadah ya. Lalu datang lagi si ibu ini, Om, nggak jadi dah kalau begitu mah. Kenapa? Penghasilannya berkurang tuh. Kamu nggak jujur, katanya biar suamimu beribadah. Jadwal dagangnya mulai berkurang. Otomatis pemasukannya
Udah benar kan? Diuji tuh. Sekarang marah lagi ke pendetanya. Om, nggak jadi deh kalau begitu mah biar dah suami saya nggak usah ke gereja. Wah cilaka lagi. Ampunilah Tuhan. Makanya doa harus harus jujur, harus Kurangnya jujur nggak berani. Harusnya senang. Sebab terlebih berkat itu bukan secara materi. Sekali lagi kita bukan nggak butuh materi ya. Berkat itu luar biasa. Apalagi secara saya temukan banyak orang kaya tapi nggak suka cinta sayang ya. Kerohaniannya nggak penuh oleh firman. Rasanya susah melulu. Di kalimat lama keluar lagi. Apa yang dicari orang? Wah, udahlah nggak jadi. Jadi ketika kalimat itu ada, aduh Tuhan ampun, saya nggak mau dah. Jadi harus doa jujur ya. Ibadah, ya mungkin berkurang tapi lama-lama akan bertambah Emang kurang dulu. Ada masanya. Hidup itu harus begini. Coba kalau hidup begini enak kan? Terbang. Coba hidup ini, jom aja bisa terbang nggak? Nggak bisa. Kalau ini anggap terbang, turun, naik, terbang nanti. Oh gini terus, nggak bisa apa-apa. Ya kalau hadapi itu bersyukur. Baik, kita hadapi ini. Salomo dapat jawaban doa pertama karena dia berkorban yang luar biasa. Ada harga yang dibayar. 1.000 korban, Mbak. Berapa miliar saya nggak tahu. Tuhan kasih jawaban. Ya, mungkin kita nggak seperti Salomo harus korban sebanyak itu. Yang ketiga, ini saya yakin sudah sering baca. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke 2 ayat 1 sampai 9. Agak banyak ya, apa-apa hari ini kita agak banyak. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 9. Tolong bacakan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Terus? Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Terus? Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Terus? Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Terus? Dah? Itu ya? Oke. Aku yakin semua sebagian besar udah tahu kisah ini ya, bagaimana ujian buat Elisa untuk mendapat 2 kali puasa dari Elia. Saya ulang. Elisa mendapat ujian untuk mendapat apa? 2 bagian dari roh Elia.
Ini penting, oh sangat penting. Ada 5 langkah, 5 tempat yang harus Elisa jalani. Dan itu gak semulus itu. Tidak. Pertama tadi saya dibaca di Gilgal. Elia bilang begini, Elisa, hambaku, aku mau diangkat ke surga. Kamu udah ya di sini. Tidak, aku mau tetap ikut Bapak. Kita pengerja ya, Elisa. Baik, jalan sampailah di Betel. Elisa, udah di sini ya. Tuhan mengangkat aku mau jalan terus. Tidak, aku mau ikut Bapak. Ini anakku ikut terus. Betel, udah Betel apa tadi? Jalan sampai Yeriko. Dah ya Elisa, sampai Yeriko dah. Apa kata Elisa? Tidak, saya mau ikut Bapak. Wah, udah lama muncul nabi-nabi jalan. 50 rombongan nabi. Bukan ngasih support, malah apa? Melemahkan. Jadi kalau sudah dilemahkan oleh orang rekan seiman, jangan kaget. Saya ulang. Kalau sudah dilemahkan oleh rekan seiman, jangan kaget. Wah, lu sok pintar. Wah, lu sok rohani. Wah, lu masih begitu aja. Nah, jangan kaget. Elisa aja nyek sama Nabi loh. Rombongan Nabi 50 orang. Udah, ngapain lu ikut-ikutan? Nggak tahu diri. Diam. Waduh. Kalau bisa ngomong gitu hebat ya. Ini suami istri, jarang ya suami istri ya. Suami mau ke gereja. Saya bilang, jangan gereja. Diam. Berani nggak? Ceraiin ya. Dia sama Pak Darmawan misalnya. Dia cuma ibadah. Pak Darmawan bilang, udah jangan gereja. Diam. Cerai ya. Tapi ini Elisa, wah tegas. Diam, aku juga tahu. Udah sampai, itu dia sampai ke Sungai Yordan. Ada problem. Kata Elia, udah ya kamu di sini. Aku mau mulai perjalananku. Tidak, aku mau ikut Bapak. Aduh. Mana harus nyebrang? Maka jubahnya kumbal gitu ya. Kalau orang sini dikumbal. Lalu harus nyebrang. Lalu jubah Elia kenakan pada Sungai Yordan, tak terbelah airnya. Mujizat kan? Jalanlah mereka. Sudah di seberang sekarang Sungai Yordan, barulah Elisa bilang, Elisa, sekarang kau boleh minta apa? Minta apa? Berilah saya apa? 2 bagian dari rohmu. Aduh, permintaanmu itu sukar. Makanya kita pelajaran kemarin yang doa sama ya. Buat minta kuasa itu nggak mudah. Buat dapat Roh Kudus gak gampang. Sukar. Dari 500 orang yang berkumpul mundur tinggal 120 orang. Aduh, capek lah. Sanggup lah ya kalau doa kan gitu ya. Capek sanggup sama temen ya. Gini-gini aja. Saya nggak penuh-penuh. Nah ini bahaya kita. Nanti dalam pelajaran sudah akan dikasih tahu makna mintalah itu apa. Ya, apa minta biasa? Enggak. Ya, kita dalam di sini kita pelajari. Akhirnya Elia bilang begini, baik. Kalau engkau melihat aku terangkat, kuasa 2 kali ganda itu kukirimkan. Tapi kalau kamu enggak dapat. Maksudnya begini, kalau mau dapat kuasa, tetap memandang ke atas. Artinya apa? Pandang ke sorga. Pandang ke sorga. Kamu nggak boleh dapat kuasa, lemes, nggak dapat. Roh Kudus akan dikasih orang yang suka tidur. Ya. Roh Kudus diberikan pada orang yang suka memandang Tuhan, bukan memandang kesalahan orang lain. Roh Kudus jadi berat buat diri kita. Ya, nah situ dengan tetap memandang, artinya menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau saudara mau terima kuasa, tetap pandang Tuhan. Kau akan diberikan. Jangan pernah berhenti memandang Tuhan. Ya, akhirnya kita tahu kejadiannya luar biasa. Ya, nah, saya masih banyak ayat nih, mudah-mudahan cukup. Dan saudara juga jangan bosan lagi ini belum sampai saya baru yang pertama. Sekarang kita lihat dalam konteks perjanjian baru. Cepat saja. Markus 10 ayat 51-52.
Markus 10 ayat 51 52. Ayo cepat tolong bacakan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, di sini ada seorang yang namanya siapa? Bartimeus. Matanya buta itu bisa buta melek, bisa buta apa? Bisa buta perum. Jangan saudara buta melek, lihat saya nggak kelihatan. Buta melek kan ngelihat, tapi nggak tahu siapa ya. Tapi kalau duit cepeceng apa? Wah tahu saya. Repot tuh. Itu namanya si mata duitan. Ya, saya punya kakak kalau ya emang buta bener tahu ya udah dipanggil Tuhan. Ya kalau raba uang dikasih ada siapa begitu pegang. Kalau bener ya boleh ambil. Kalau salah diambil lagi. Nih berapa? Namanya Yus. Kakak saya Yus. Dia tahu awal halusnya. Oh, cepeceng. Hebat lu tahu. Ambil lah. Kasih lagi. Kasih. Pegang. Wah, emang ceban. Tahu kan ceban. Aneh. Udah dipelajari bagaimana ya? Ada ilmu apa gue telepati ya? Oh, ceban emang. Paling logam ya. Yang aneh orang matanya apa? Terang, nggak tahu duit cepeceng. Gini-gini apa? Ini baru duit. Merempel. Ini. Wah, ini mana 20.000. Salah. Emang Tuhan hebat ya ke orang buta itu kasih ilmu ngintip. Ini kakak saya emang nggak ngeliat kan, cuma tahu ya sebagai dosa. Tapi kalau uang, wow, jangan tanya. Tapi di sini nggak tahu saya cuma ya. Ini beneran saya tanya aja istri saya. Nah kita kembali ke firman. Di sini ada seorang namanya Bartimeus, dia buta benar, duduk minta-minta, ngomongnya selalu minta-minta. Dia dengar, Yesus itu berkuasa, oh itu hebat. Apa dia posisinya dia ganti? Dia nggak minta uang lagi, dia bilang apa? Yesus, anak Daud, tolong saya. Yesus, anak Daud, sembuhkan saya. Yesus, anak Daud, apa? Celikan saya. Murid-muridnya apa mulai? Berisik loh. Yesus nggak keberatan diminta doa sama kita, tapi yang keberatan stafnya. Jenderalnya mah baik, prajuritnya galak-galak. Semakin dilarang, baca mak saudara ya. Bartimeus semakin dilarang jangan ngomong, malah tambah. Tuh, hebat ya. Gak tahu malu ya. Kenal dia kagak sama Yesus. Yesus anak Daud, jamah mata saya. Yesus anak Daud, jamah mata saya. Maha kuasa. Hus, diam. Pada teing Yesus. Dan mau nggak doa begitu? Dan kalau kita malu ya. Malu artinya bosen. Tuhan menghubungnya maaf kata nggak dengar kali ya saya udah capek-capek. Yesus tolong. Yesus terus nggak dengar-dengar. Tapi Bartimeus semakin dilarang, semakin berseru-seru. Ini pelajaran indah buat kita. Ya, makin dihalangi dia tambah maju, maju. Itu yang sebenarnya. Artinya begitu ya. Makin dilarang bukan berhenti. Gak tahu diri lu. Diam, gua pengen ngeliat. Dia minta doa, dia berdoa. Akhirnya ditanya, kamu mau apa? Ini dia. Kamu mau apa? Bartimeus. Bartimeus jawab apa? Tuhan, biarlah mata saya Nah, kalau ngomong begitu sama Tuhan, kau butuh apa? Tuhan, biarlah. Jawab sendiri. Saudara butuh apa? Tuhan ditanya. Butuh apa? Ya, Tuhan, biarlah saya. Jawab sendiri. Ini kita praktekkan loh. Amin. Amin. Misalnya gini, Tuhan, biarlah suami saya nurut. Nah, bukan nurut di belakang kita, bukan. Kebalik. Tuhan, biarlah suami saya nggak cerewet. Nah, bagus. Tuhan, biarlah istri saya mulutnya 1, jangan 2. Bisa. Banyak lagi. Ya di sini Bartimeus walaupun dihalangi dia tetap maju. Matius 21 ayat 22, tolong baca.
kita akan angkat dua lagi, bentar lagi, sedikit lagi. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ada amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jadi iman tidak boleh penuh kepercayaan, artinya sepenuh-penuhnya aku yakinkan Tuhan jawab. Itu apa artinya? Sepenuh. Saya nggak tahu di gereja. Dengan tuh banyak hal saya hadapi. Dengan kata-kata iman aja. Orang nggak mungkin lah. Sampai sama pas-pasan. Saya hidup di daerah yang pas-pasan. Tapi Allahku hidup luar. Makanya biarin orang ngomong pas-pasan. Buat Tuhan pas terus. Pas ada terus. Pas ada terus. Pas ada terus. Nah, gitu. Ya. Oh, Tuhan hebat. Ya. Jadi kamu minta, kalau minta sama Tuhan dalam doa dengan penuh tanamkan ya di rumah, kita praktekkan ini. Minta apa? Harus penuh kepercayaannya. Penuh tahu nggak? Full tank. Ya. Full kekuatan. Full tempur. Orang tentara harus begitu. Nggak boleh loyo-loyo. Saya harus menang. Saya harus kuat. Nah, pemain sepak bola gue, saya harus menang. Nggak ada istilah kalah. Namanya orang atlet yang sportif. Ya. Nah itu. Kemudian satu lagi saja. Dalam Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Bacakan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Udah minta belum? Udah minta belum? Ayo dong. Udah belum? Di mana ya? Udah sih minta Om. Saya baca, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Matius 28 ayat 18 dikatakan segala kuasa, saya ulang, segala apa? Kuasa diberikan kepadaku di sorga maupun di. Makanya kalau berdoa minta dalam nama biar dia yang turun. Tapi nggak boleh asal-asalan. Apalagi hidup kita belum dibaharui. Ada teman saya bilang begini, teman pelayan. Kalau maling ngusir iblis, itu jangan coba-coba iblis ya lari, sebab dia maling. Malah kita harus kudus dulu. Harus berkenan dulu. Maka Tuhan turun. Sekarang tahu ya. Singkat sekarang. Tuhan tantang kita apa tadi dalam Matius 7:7. Mintalah, maka akan diberikan yuk kita akan beracara. Kenapa nih? Tuhan tantang demikian. Maksudnya apa? Maksudnya pertama, aku Allah. Aku Tuhan, pemberi. Bukan aku ini Allah yang hanya suka berjanji. Aku Allah yang pasti menjawab. Amin. Yang kedua, Tuhan tantang demikian. Mintalah apa maksudnya? Allah ingin umatnya seperti keluarga. Seperti apa? Keluarga. Saya tanya, anak minta sama bapak malu nggak? Nggak malu. Saya ulang, anak minta sama bapak malu nggak? Nggak malu. Tak bapak saya. Kalau bapak tetangga malu ya. Minta sama Tuhan jangan malu. Amin. Itu kan saya tanya, apakah satu keluarga dengan Tuhan belum? Apa sama Tuhan asing? Oh bukan Tuhan yang apa? Tuhan nggak asing. Sekarang siapa sih yang masih asing sama Tuhan? Kita sadar diikat lagi satu keluh. Minta. Yang ketiga, ya alasan kita minta apa? Alasannya kita harus dah saling mengenal. Kita harus dah saling mengenal. Ini belum ada amin nih. Kita harus dah saling mengenal. Kita kenal Jokowi? Nah, halo. Kenal Jokowi? Kenal ya? Jokowi kenal kita gak? Boro-boro.
Buat Tuhan nggak usah gitu dah. Tuhan kenal saya kenal Tuhan. Yuk kita sama-sama kita ngomong, Tuhan. Itu jawabannya. Baru minta. Ya, nggak malu. Ya. Misalnya Sandi ke saya, boleh Sandi ya. Kenal gak sama Om? Om, talangin dong. Om kasih. Yang banyak ya. 1 juta ada mah. Minta ya. Bendara saya. Nggak usah malu kan udah kenal. Ya. Genting. Pak, saya nggak punya ongkos. Saya kasih. Kenal soalnya ya. Sama Pak Amun. Gak dikasih. Marah ibunya. Jangan. Gak kenal. Makanya kita Tuhan saling bagaimana kenal akrablah dengan Tuhan dalam berdoa. Oh Tuhan, kau berdoa itu pengen peluk kita. Makasih. Yang keempat, umatnya supaya tadi dalam bacaan Yohanes 16 ayat 24, supaya kamu sukacitanya penuh. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah. Suka. Aduh, saya minta. Senang nggak? Senang nggak, Bu? Saya kasih Ibu. Saya lagi perlu apa? Perlu drum. Saya kasih drum. Sukacita kan? Penuh sukacita. Tuhan, kau baik. Tuhan, terima kasih. Saya sakit sembuh. Saya susah dapat penghiburan. Saya berdoa memuji Tuhan. Ya, tapi sebenarnya, ini saudara lupa, mungkin belum tahu. Saya juga baru dapat. Bukan saudara saja yang menerima itu sukacita. Ulang. Bukan saudara saja yang minta itu sukacita dapat, tapi Tuhan pun sukacita. Muliakan Tuhan. Tadi saya baca luar biasa. Jadi ketika kau dijawab oleh Tuhan, minta dikasih. Bukan kau saja yang senang, Tuhan pun. Saya buka rahasia, oh luar biasa. Kalau saya dapat sesuatu, saya senang. Tapi yang mengasihi, yang memberi lebih senang. Lebih apa? Lebih apa? Makanya saya belajar, oh luar biasa ya Tuhan kasih nih. Saya minta, minta mic saya kasih ya. Saya tuh senang. Kenapa? Saya bisa memberi. Dia senang kan? Tuhan lebih. Aduh, kalau nggak dijawab doa saudara, Tuhan tuh susah loh. Saya ulang. Kalau minta sesuatu belum dapat, Tuhan suh. Makanya ini rahasia sebenarnya. Saya buka hari ini. Mintalah, maka kamu akan diberi. Supaya sukacitamu penuh. Dan aku pun bersuka. Ada 3 syarat yang saudara harus penuhi. Supaya mintalah Tuhan beri. Ada 3 syarat. Pertama, kita ngomong ya sekarang sama-sama. Mintalah, 2, 3. Syaratnya mau? 2 gak? Pertama, harus minta terus menerus. Saya baca dalam terjemahan lain, mintalah terus menerus. Ulang, apa? Mintalah dalam bahasa sananya itu tekun. Apa? Wah, Alkitab kan banyak terjemahan saya baca. Oh, rupanya mintalah terus. Nggak boleh berhenti. Yang kedua artinya, ya syarat yang kedua harus sesuai kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan engkau harus ada di dalam kehendak Tuhan. Saya ulang. Harus sesuai apa? Kehendak Tuhan. Dan kita harus ada di dalam. Ini repotnya kita. Oh, mungkin sudah sesuai kehendak Tuhan. Tapi satu lagi saya minta. Apakah kita ada dalam kehendak? Apakah kita ada dalam kehendak? Jawab sendiri ya. Saya ulang. Harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Dan kita ada. Ini saya baru dapat kalimatnya. Dan kita harus ada di dalam kehendak minta. Wah, puji Tuhan. Tuh, kedua. Yang ketiga. Harus dengan iman yang full. Harus dengan iman yang apa? Full. Ayo. Full tank, enak ya. Full ampulan ya. 3 aja ya. Ini 3 aja nggak banyak-banyak. Mintalah. Jadi jangan gini, Tuhan udah minta tahunan belum dapat, 3 syarat udah belum nih. Itu buat saudara dan saya. 3 syarat dipenuhi dulu. Apa tadi? Pertama, terus menerus. Tuhan nggak pernah bosan kok
Bartimeus kan yang bosan apanya? Murid kan? Tuhan nggak bosan. Lu berseru, nggak pernah bosan. Tuhan datang, kalau datangin Tuhan tiap hari nggak bosan. Kita mungkin bosan ya. Kau datanginnya dia bawa apa, bawa jeruk, kok saya senang. Kalau Tuhan nggak datang nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting hatimu rindu bertemu dengan Tuhan. Itu terus menerus bertekun. Yang kedua, harus sesuai dalam kehendak Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Catat baik-baik. Yang ketiga, harus dengan iman yang full. Yang di rumah siapa saja? Nanti kita tanya. Ya, ada Pak Arif? Ada. Nah, Pak Arif nanti kasih tahu ya. Bisa tes semua. 3 syarat ini. Barulah kau bilang, mintalah. Tuhan tantang yang hadir. Catat, minta apa? Sesuai profesimu. Setiap manusia dalam kandungan, dia sudah minta. Saya ulang, setiap manusia dalam kandungan, sampai lahir, sampai besar, dia pasti minta. Cuma dalam ada yang terkatakan, ada yang belum terkatakan. Anak-anak, mah minta permen. SD SMP, minta buku tulis, sepatu. Mahasiswa kuliah, minta hikmat kepandaian. Bapak Ibu, minta laris dagangannya. Oh, iya dong, kalau Ibu Bapak ya. Minta mantu, oh mantu. Minta cucu, wajar. Semakin meningkat kita punya permintaan sesuai dengan usia kapasitas kita masing-masing. 3 syarat ini penuhi. Sukar tidak. Kalau nggak mau sukar. Kalau mau jadi mudah. Sudah percaya itu? Mintalah, maka kamu akan diberikan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu. Saya imani, saudara pegang janji ini. Apapun permintaanmu, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya, dengan firman-Nya. Tapi kata inilah yang aku mau, nak. 3 syarat yang mudah. Haleluya. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan hatimu. Kita bangkit. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan hatimu. Percayalah. Percayalah pada. Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hati. Nantikanlah, akuilah dia penjawab doa kita. Akuilah dia dalam setiap jalanmu. Rasakan kasih-Nya. Berfirmanlah, oh berfirmanlah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Tuhan. Nantikanlah, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Amin. Dalam kepada teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah. Nantikanlah Tuhan. Rasakan kasih, rasakan kasih, oh amin.
kami harapkan. Kau oh berfirmanlah, oh berfirmanlah, kami yakinkan kuasa-Mu. Ya curahkan nanti kami yakinkan, kami yakinkan kuasa nyatakan. Amin. Ku nantikan Engkau, ku nantikan, ku nantikan, ku nantikan Engkau, ku nantikan Engkau. Tuhan, jemaat di Ciampea juga bagian dari umat di seluruh dunia. Hari ini Tuhan minta, hai jemaat Ciampea, mintalah dengan 3 hal yang kita harus penuhi. Maukah kita minta terus-menerus? Tekun, jangan pernah berhenti. Yakinkanlah, Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apapun permintaanmu, Tuhan sudah sangat tahu. Dia tahu persis. Lalu kita pun mau hidup dalam kehendaknya Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita dalam kehendak Tuhan, terlalu kecil permintaan saudara. Dan kita pun minta dengan yakin, Tuhan pasti Engkau memberikan sesuai waktu-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Memang ada harga yang harus dibayar. Tokoh-tokoh perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian baru, ada harga, ada harga, ada harga yang kami harus bayar. Tidak bicara soal materi, tapi hati kami bergumul pada Tuhan. Kami yang yakin Tuhan yang datang saat siang ini penuh pergumulan. Mintalah, mintalah, mintalah. Itu yang Tuhan minta. Jadi siapa yang suruh minta? Dia. Kalau saya mungkin minta ke saya terbatas. Tuhan saudara tidak terbatas. Dia beri hal jasmani, Dia beri hal rohani, Dia beri kekekalan, Dia beri segalanya. Itu soal kita tidak salah alamat. Minta pada Dia dan tetap yakinkan Tuhan pemberi buat kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita boleh duduk. Kita boleh duduk. Kita akan menyiapkan hati kita. Terlalu besar Tuhan, apa yang Kau buat. Telah kulihat Tuhan. Mari kita nyanyikan para petugas ke depan cepat. Nah waktu siapkan perjamuan. Bapak Ari, Bapak Samuel, malam. Mari kita nyanyikan pujian ini. Telah kulihat. Haleluya. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, silakan berlutut. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu. Derita gantikan, Dia di salib menggantikan kita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk nebus hidup
Mungkin naikkan satu nada. Telah kulihat gelap. Sementara engkau menyanyi, jemaat menyanyi, yang di sini, yang di rumah, yang di lantai 2, saya berdoa, Bapa dalam sorga, Engkau sudah menjadi pengganti buat kami. Tubuh dan darahmu habis hancur buat kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Terlalu mahal, terlalu besar harganya, tak mampu kami balas Bapa. Kuduskan, sucikan kami, ambil bagian. Ada komitmen baru, ada pembaharuan lewat tubuh dan darah Yesus. Makan dengan iman, minum dengan iman. Jamaah yang lemah, yang sakit, ada persoalan, Tuhan jawaban buat kami semua. Para pelayan-Mu yang akan melayani, Tuhan berkati. Pakai mereka Tuhan. Kami doakan tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan, yang akan makan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan. Ya, roti dan air anggur ini jadi berkat buat kami semua. Kami tumpangkan tangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkala turun di dalamnya. Namamu dimuliakan. Haleluya.
Perhatikan apa yang kau pegang ini. Kalau kita hidup pada zaman Yesus luar biasa. Ini tubuh dan darah Yesus yang bicara. Mari kita siapkan hati. Kita membaharui komitmen kita. Sebab dengan tubuh dan darahnya kita memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Yakinkanlah sudah terikat dengan Dia. Jaminan segalanya Dia beri. Apa kurangnya yang Yesus berikan buat kita? Hanya air mata, hanya rasa haru yang luar biasa. Posisi kita diingatkanlah, digantikan. Kita banyak mungkin maaf kata jeleknya daripada benernya. Itu memang sifat dasar manusia. Tapi kasih Tuhan mengubah. Ketika terima Dia, ada pembaharuan, ada kerja Roh Allah di dalam hati kita. Dengarkan firman Allah dulu. Sambil kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, menghormati Dia yang ada di sorga, memperhatikan apa yang kita buat pada pagi jelang siang ini. Renungkan firman-Nya, dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Katakan haleluya Bapak. Ini peringatan akan Dia. Kita akan memperingati lagi hari sama-sama tentang tubuhnya hancur, terpecah demi kita. Kita jadi satu dengan Tuhan. Kita jadi satu dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Dengan umat Tuhan di sini. Bahkan dengan diri kita. Imani tubuh yang kudus ini, kita akan makan jadi satu dengan Dia. Katakan, Tuhan, saya mau makan tubuh yang kudus. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman. Haleluya. Makanlah. Amen. Renungkan. Biar ini menjadi berkat dan kita makan. Sudah buka dulu cawan ini. Belum kita makan. Tolong buka dulu. Perlahan-lahan. Mungkin orang tua boleh bantu. Anak muda. Haleluya. 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 Mari kita angkat. Kita muliakan Tuhan. Darahnya yang kudus. Darahnya yang mulia. Darah yang mengadakan pengampunan dosa. Darah yang menyembuhkan, kita katakan Tuhan. Darahmu yang menyelamatkan, menebuskan. Saya akan minum sebentar, tapi dengar dulu firman Allah. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Di dalam Dia ada kepastian, Dia akan datang. Dia akan datang. Maka kita terikat dengan darah yang suci. Kita punya kehidupan yang sekarang dan yang akan datang bersama dengan Yesus selama-lamanya. Tuhan, kami minum darah-Mu yang suci, yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dengan iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Amin. Darah-Mu sucikan. Amin. 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 Darah-Mu suci. Gelas-gelas boleh dikumpulkan, petugas silakan. Kita boleh duduk. Oh, kehidupan. Darah-Mu bebaskanku bagai korban tebusan, sucikanku seputih salib Yesusku, Yesusku, Bapa yang benar. Naik lagi satu nada.
ganggu darahmu beri kehidupan. Ini kehidupan bukan yang sekarang ini yang kita punya, hidup bersama Dia yang sangat istimewa. Bagai gerbang tebusan, sucikan seputih salju. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang benar. Yesusku, 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 korbanmu. Sekali katakan, Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia, muliakan Dia, amin. Oh, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada lautan baru, ada sukacita baru, ada semangat baru. Perjamuan Tuhan, saudara sedang membahari komitmen saudara dengan firman. Terima kasih Bapak, kami sangat sukacita. Lawat dengar Bapak, sebagai gembala mengharapkan umat dapat lawatan Tuhan. Permintaan Tuhan jawab dengan syarat yang tidak susah, penuhi. Yang kau minta apa? Tuhan katakan, persyaratan pun ada. Ia tidak berubah. Janji ia dan amin. Terus menerus kita katakan pada Dia. Terima kasih ya Bapak. Berkati sebelah tangan-tangan yang terulur buat pekerjaanmu. Entah mengembalikan milik Tuhan. Entah buat tangan lainnya buat pekerjaanmu. Tuhan yang membalas. Baik yang di sini khususnya, juga yang di rumah. Ambil kesempatan. Terima kasih ya Bapak. Kami persembahkan doa kami. Ucapan syukur kami di dalam nama yang berkuasa. Nama Yesus. Katakan semua. Amin. Silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan. Nah, kita boleh masuk ya di hari yang baru. Wah, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ambil dari Mazmur ini. Ya, kita nyanyi pujian apa tuh? Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Kekuatan kita hanya Tuhan saja. Silakan musik. Persembahan silakan jalan. Amen. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah yang kecapi yang diri kamu kekuatan kita. Bersorak-sorai bagi Allah yang Tuhan, yang Dia suka bergumul. Kata lalu mana kecapi yang mengiringi kamu. Tiup sangkakala, tiuplah sangkakala. Pada bulan Juni ada genap pada hari raya, haleluya, masukkan namanya seluruh bangsa bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang mengiringi. Tiup, tiup,
bulan Juni datang. Pada hari raya kita masyurkan namanya seluruh bangsa, bahwa Yesus itu Raja, segala raja, bersorak-sorai, bersorak-sorailah. Alam kekuatan kita bersorak-sorai. Haleluya. Amin, teman-teman semua. Tiup sangkakala. Pak Singer ke depan. Kita tetap ada pengagungan kepada Tuhan dan kita akan dengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Untuk hari Rabu, ibadah berjalan seperti biasa yaitu jam 6 sore. Dan maaf, Rabu kemarin saya tidak membacakan untuk ayat yang akan diperkatakan. Dan untuk hari Rabu, ayat yang akan diperkatakan yaitu di dalam Matius 1 ayat 5. Sekali lagi, untuk ayat yang akan diperkatakan ibadah umum 2 atau Rabu dalam Matius 1 ayat 5. Puji nama Tuhan. Ya, dan untuk hari Kamis ada ibadah rayon Bethlehem yang dikoordinator oleh Bapak Hari, yaitu bertempat di rumah keluarga Bapak Siswadi di belakang gereja. Naik ke atas sedikit, nah itu rumah Bapak Siswadi. Tepatnya pukul 4 sore atau jam 4 sore. Lalu untuk hari Jumat, kita kembali lagi dalam doa puasa, di tempat ini maupun di rumah melalui 2 jalur yaitu melalui offline dan online jam 4 sore. Dan untuk hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 ada doa pelayan Tuhan. Dan setelah doa pelayan ada latihan persiapan untuk ibadah umum. Dan untuk hari Minggu ibadah raya berjalan seperti biasa, tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10, lalu sekolah minggu setengah 11 dan ibadah pemuda kembali jam setengah 2. Puji nama Tuhan, kita tetap terus menggunakan protokol kesehatan yang ada dan tetap terus mentaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah, terlebih juga mentaati kebenaran firman Tuhan.
Doakan juga untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan, baik yang saat ini mengalami sakit secara fisik, terlebih juga rohani. Berdoa juga buat keselamatan bangsa dan negara, supaya tetap Tuhan pulihkan di dalamnya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, pengumuman sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tolong doakan untuk besok kami menghadiri pelantikan Ibu Gembala Jampang menjadi gembala sepeninggal hambanya ke surga ya. Jadi besok pelantikan doakan. Lalu Selasa ada fellowship hamba Tuhan wilayah 14 di Pasir Sereh. Itu dari Ciranjang ke dalam lagi. Bisa 3 jam. Jadi jauh juga perjalanannya, doakan supaya lancar. Jadi namanya Pasir Sereh. Pasir ada serehnya ya. Ramai ada, emang baru ya, pelayanan GPDI Bapak Paulus Haryanto. Dan lain-lainnya doakan STW nanti pertengahan Juni. STW itu safari 17 wilayah hamba Tuhan di Jawa Barat. Jadi kita akan dipantau, maksudnya ditinjau. Makanya saya bilang ikuti kegiatan, nanti saya laporan apa ya. Tadi rayon, tadi saya kasih tahu nih kami ini. Mereka punya catatan di majelis daerah kita. Jadi mereka akan safari ke seluruh GPD Jawa Barat, kurang lebih ada 700 lebih ya. Ada 700 sidang penggembalaan dan mereka akan safari masuk ke Ciampea juga. Ya, mereka terus berjalan meninjau apa kemajuan-kemajuan di gereja. Makanya saya bilang tolonglah bantu kami ya. Jadi makasih yang tetap kerjasama. Jadi ada kegiatan mereka akan pantau mana yang belum maju, supaya tentu maju ya. Yaitu safari 17 wilayah juga akan dilaksanakan oleh pimpinan kita dari Majelis 6 Jawa Barat ya. Dan doakan terus supaya mereka juga eksis dalam pelayanan yang ya hadapi tentunya pandemi ini. Ya, mereka bisa terus datang ke sidang-sidang gereja GPD Jawa Barat. Doakan Jawa Barat juga maju, amen. Ya kita doakan mereka. Memberkati kita bangkit dari kita akan pujian-pujian yang memberkati. Pujian yang memberkati kita. Yesus jawaban dalam hidup. Imani dia segalanya. Haleluya. Yesus. Yang pertama, jawaban. Bukan dia tidak lagi. Yesus jawaban buat ibu. Yesus jawaban buat bapak. Yesus jawaban buat pemuda remaja, buat anak-anak, buat kesehatan kita, buat masa depan kita, buat studi kuliah kita, buat pekerjaan kita, buat apapun dia segalanya. Bahkan sampai pulang ke rumah bapak. Maka pemulihan manusia Tuhan akan terjadi. Tuhan dimuliakan. Oh haleluya. Katakan dari hati dalam dia jawaban kita. Yesus jawaban yang kita butuh. Mintalah kata Yesus. Maka aku tidak beri buat anak-anakku yang kukasihi. Yang David, dia membaptis dalam Roh Kudus. Juru selamatku. Oh haleluya. David membaptis juru selamat. David membaptis juru selamat kita. Selamat. Oh haleluya. Oh haleluya. Harapanku. Oh haleluya. Oh
kami mendapat rahasia firman yang lagi Bapak. Dan banyak rahasia yang kami tidak mengerti Bapak. Setelah kami tahu rahasianya ternyata tidak sesukar yang kami katakan. Tuhan ingin kami meminta supaya sukacitamu penuh. Bahkan Bapamu senang bila Tuhan jawab doamu. Bukan kita saja yang senang. Allah kita yang maha baik, terima kasih. Lakukan saja perintahnya. Dia yang maha baik dan dahsyat buat kita. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan rumah tangga keuangan mereka. Dalam studi karir, dalam studi kuliah, pendidikan, dan juga biaya yang diperlukan cukupi Bapak. Cita-cita, harapan mereka Tuhan pertaruhkan di bawah kaki-Mu. Dan Engkau di atas semuanya. Tuhan, terima kasih. Tetap selamatkan bangsa-bangsa. Selamatkan bangsa dan negara kami. Selamatkan tetangga lingkungan kami. Tetap selamatkan kami jadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau telah tibakan kami di sini dengan selamat. Kembalikan kami Tuhan ke rumah masing-masing dengan selamat khususnya di sini. Dan hari-hari ibadah akan kami isi lagi. Iman bertumbuh ketika kami banyak mendengar firman Allah. Tetap bersama Yesus. Mintalah, maka kamu akan diberi. Terpuji nama Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, pulang dan serukan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Salam jarak jauh, Yesus jawaban. Yesus jawaban.